Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Yunus 3 ayat 6 dan ayat 10 yang berbunyi, "Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu." Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Sebagai nas renungan kita pada saat ini akan diberi tema berbalik dari tingkah laku jahat umat manusia, mengurungkan penghukuman Allah Bapa. Sesungguhnya ada sesuatu pengaruh yang sangat besar dan sangat dahsyat, peringatan dari Tuhan Allah Yahweh terhadap seluruh penduduk kota Niniwe yang memungkinkan raja dan rakyat Niniwe itu untuk melakukan suatu pertobatan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Nabi Yunus kepada seluruh penduduk negeri Niniwe itu, meskipun tadinya Yunus sempat menolak tugas tersebut, di mana Raja Niniwe langsung memerintahkan seluruh rakyat atau penduduk Niniwe agar tidak ada seorang pun yang melanggar apa yang difirmankan Allah itu melalui nabinya itu, supaya mau sungguh-sungguh melakukan pertobatan, yaitu berbalik dari perbuatan jahat mereka dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi mereka. Raja Niniwe berbuat langsung apa yang diberitakan oleh Nabi Yunus itu guna memberikan contoh dengan tindakan nyata. Ia meninggalkan singgasananya, terus duduk di atas abu dengan memakai kain kabung, berpuasa, serta bertobat dan berbalik dari kejahatannya, serta memohon pengampunan kepada Tuhan Allah Yahweh atas semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan mereka. Begitu pula seluruh rakyat Niniwe, semuanya melakukan perkabungan dan pertobatan tanpa ada yang tertinggal seorang pun, bahkan semua hewan ternak mereka pun dipakaikan kain kabung. Kemudian Allah Yahweh itu melihat akan adanya kesungguhan hati raja serta seluruh penduduk kota Niniwe, sehingga Allah Yahweh mengurungkan niatnya untuk memberi malapetaka itu kepada mereka dengan mengampuni mereka, lalu membebaskan mereka dari hukuman yang membinasakan penduduk Niniwe itu. Pada kesempatan ini kita sudah juga mengikuti ibadah hari Rabu Abu yang kita sudah lalui itu sebagai awal hari pertama untuk kita boleh memasuki minggu-minggu sengsara, dan pada perhitungan menurut bulan tahun gerejawinya dimulai besok pada tanggal 21 Februari 2021 adalah minggu sengsara yang pertama. Sesungguhnya melalui firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus ini, bahwa Tuhan Yesus masih memberi kesempatan kepada kita semua, terutama kepada setiap diri pribadi atau keluarga yang masih saja berbuat dosa, agar mau segera metanoia, berbalik 180 derajat, bertobat, meninggalkan segala yang kita andalkan, baik itu berupa kesombongan, kemewahan, kehebatan, kepandaian, kekuasaan, kesenangan duniawi, dan lain-lain sebagainya yang selama ini kita bangga-banggakan dan andalkan. Hendaknya kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mohon pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita itu, supaya dilayakkan
menjadi warga kerajaan sorga kekal kelak di kemudian hari. Sesungguhnya kalau tanpa pertolongan Tuhan Yesus Kristus di dalam Roh Kudus-Nya, kita ini hanyalah abu atau debu saja yang tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Yang saat ini kita ada, sebentar lagi tertiup angin lalu hilang, tidak ketahuan lagi di mana keberadaan kita. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kita yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita semua, yang selalu mengasihi kita, orang-orang berdosa ini, untuk menerima keselamatan kekal. Ingatlah akan firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 16-17 ini. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami pada hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mau berbalik dari tingkah laku kami yang jahat di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pasti akan mengurungkan niat-Mu untuk menghukum kami. Kami mau berdoa juga secara khusus bagi mereka yang menderita akibat berbagai macam gangguan kesehatan, sehingga mereka berada dalam kondisi sakit berat maupun ringan, terlebih akibat pandemi COVID-19 yang sekarang ini mereka alami. Oh Tuhan, kasihanilah kami. Kami adalah milik-Mu. Mujizat kesembuhan boleh terjadi atas kehendak-Mu. Jamahlah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin.